Selamat pagi bosku, hari ini kita kedatangan lampu Pro GD Maker yang 4 lensa ya. Ini Pro GD Maker, bentuknya bagus dan mau kita pasang ke Absolute Repo. Ya, ini Absolute Repo dan mau kita pasangkan. Pertama-tama kita panaskan dulu pakai shower ya. Apa namanya nih? Pemanas rambut itu. Nah, itulah dia. Kita panaskan keliling sampai merata. Kalau udah panas kalian kita congkel pakai tang jepit ya. Kita panaskan sampai lemnya meleleh. Apalagi kalau rem ori itu bawaan pasti lengket kali dia, sangat lengket, jadi agak susah memang untuk membongkarnya. Tapi sabar aja, panaskan terus sampai meleleh. Sekalian dibuka ya pakai tang jepit yang buka. Setelah beberapa waktu saya mencoba memanaskan dan akhirnya kita sudah bisa membukanya ya. Ini terakhir nih, udah panas, lemnya udah meleleh, tinggal kita jongkel pakai tang jepit yang buka ya, yang kita tekan dia menekan membuka. Nah ini dia, nampak kan lengket kali lemnya. Itulah kalau masih original dari pabrik. Dan ini harus hati-hati ya, karena sering sompel kalau kita maksa bukanya. Jadi tetap kehati-hatian sampai dia terbuka. Nah ini sudah terbuka. Dan inilah lampunya mau kita pasang. Ini Pro GD Maker yang 4 lensa dan memiliki 5 kabel. Dan kurangnya di Absolute Repo ini, dia kurang panjang pembautannya ini. Jadi ada yang mau kita ubah di batoknya. Di belakangnya itu kita harus potong. Kita harus potong di belakangnya. Nah, karena kurang panjang bautnya itu, jadi ini harus kita ratakan. Kita potong dulu pakai gerinda sampai permukaannya rata. Kalau dirasa sudah rata, berarti udah bisa lah itu. Ini kita, jadi kalau kita sudah rombak ke Pro GD Maker, dia nggak bisa kembali standar lagi ya pakai lampu halogen atau pakai lampu LED lainnya, karena ini sudah kita rusak. Nah itu karena baut yang dia di lampu Pro GD Makernya kurang panjang. Nggak tahu ya kalau jenis yang lain atau ada yang lebih panjang, mungkin nggak usah mau rusak seperti ini ya. Jadi pada intinya kalau memang kita mau ubah ke Pro G ini, ya itulah risikonya, harus merusak dan tidak. Hari ini kita mau pemasangan Pro GD Maker ya, yang ke repo. Jadi yang perlu kita ubah adalah ini, kita coak sedikit, kita patahkan sedikit, terus yang di belakang ini
Ini kita ratakan bos, ini kita gergaji ininya. Ini kan tadi kan aturannya ada ini tempat lampu biasa normalnya kan. Nah ini kita buang terus biar rata kayak gini, karena dia kurang panjang ininya. Kalau bisa kian dia panjang enak, jadi nggak potong. Jadi ini tinggal masuk. Nah, cuma itu dia yang diubah biar bisa masuk ke patok repo absolut ya, repo absolut. Jadi mari kita masuk ke warna kabel. Ada 5 kabel di sini bosku. Jadi hitam untuk masa grounding, bisa ke rangka atau kalau ke Honda biasanya warna hijau itu masanya. Terus ini langsung kita sambung ini ke negatif. Terus ini lampu kota, merah kota ya bosku, merah kota. Terus hijau dia putih, ini kuning, ini putih. Jadi dia ini kuning untuk lampu pendek, dia warna kuning. Putih untuk lampu jauh. Terus hijau untuk double jauh, putih sama kuning dia double, jadi jauh dekatnya jadi satu dia. Kita ulangi lagi bosku. Merah untuk lampu kota, hijau untuk lampu jauh dekat disatukan, kuning untuk lampu dekat, ini biasanya warna kuning ya, dan ini untuk lampu jarak jauh. Nanti kita aplikasikannya bosku. Jadi itu dia bosku. Jadi ini tinggal pakai, mau kita rakit ke Honda Repo ya bosku ya. Kesan yang lampunya biar bagus, ini kita buka aja bosku. Nanti ini bisa kita buat untuk lampu jeli, agar lampu LED kita buat. Ini dilepas saja biar dia lampu kotanya bagus. Nanti bisa kita pasang lagi lampu jeli yang warna-warni, jadi makin rame dia bosku. Kebetulan ini gosong ya.
Dan inilah hasil lampunya setelah kita pasang mika. Dan maaf tadi nggak sempat merekam waktu pemasangan mikanya, tapi kita menggunakan lemnya itu lem akuarium ya. Dan inilah setelah dipasang ke lampunya, ke motornya langsung, dan inilah posisinya. Dan inilah fungsi yang tadi kita buka, yang lampu kuningnya itu. Ini kita ganti LED, jadi nampak dia kerlap-kerlip kan, merah atau warna yang lain dia bebas. Dan ini dekat, jauh. Dan inilah posisinya lampu kota saja tanpa hidup lampu. Dan terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah jangan dibully ya, karena kita sama-sama pemula ingin menjadi YouTuber. Demikian bisa saya sampaikan, terima kasih.